Sahabat Dikbud, apa kabarnya? Senang sekali saya Indri Hapsari kembali hadir menyapa sahabat Dikbud tentunya untuk memberikan berbagai informasi seputar pendidikan dalam Sapa Pendidikan. Sahabat Dikbud, buku pendidikan merupakan alat untuk mentransfer ilmu kepada peserta didik. Buku yang beredar di satuan pendidikan tentunya telah melalui berbagai tahap penyusunan buku dengan standarisasi kualitas mutu buku yang pastinya sudah ditentukan. Lalu bagaimana sih proses penyusunan buku pendidikan yang bermutu? Ada berapa sih jenis buku-buku pendidikan dan di mana kita bisa mendapatkan buku pendidikan yang bermutu? Untuk menjawab itu semua, kita akan berbincang-bincang langsung dengan narsum yang sudah hadir tentunya pada saat ini. Yaitu sudah ada Ibu Leni selaku Koordinator Penyusunan, Pengembangan, dan Penilaian Buku SD, SMP, dan SMA. Dan juga ada Profesor Oos M. Anwas selaku praktisi pendidikan dari Badan Riset dan Inovasi BRIN ya Pak ya? Ya. Ya. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Bu? Sehat. Harus sehat semua. Harus sehat ya, walaupun cuaca sedang kurang baik. Ya. Nah langsung aja ya Bu Leni, boleh nggak Bu dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan buku pendidikan dan ada berapa jenis sih Bu buku pendidikan? Kayaknya banyak sekali nih Bu. Boleh dijelaskan ke sahabat Dikbud? Oke, baik sahabat Dikbud. Pemerintah melalui Pusat Perbukuan BSKP Kemdikbudristek diberikan amanat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 untuk menyusun buku pendidikan. Buku pendidikan itu adalah buku yang digunakan pada pendidikan umum, pendidikan kejuruan, kemudian pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan juga pendidikan khusus. Jadi buku pendidikan itu terdiri atas buku teks dan buku non-teks. Baik, berbicara dengan buku teks dan buku non-teks. Mungkin sahabat Dikbud masih bertanya-tanya, belum semuanya paham betul gitu. Boleh dijelaskan nggak sih Bu, apa sih perbandingannya atau perbedaan teks dan non-teks? Kalau untuk buku teks itu terdiri atas buku teks utama, buku teks pendamping, dan juga buku teks muatan lokal. Nah, itu adalah buku-buku yang digunakan pada satuan pendidikan. Kalau untuk buku non-teks, itu merupakan buku-buku di luar buku teks. Jadi itu lebih kepada keterbacaan atau literasi. Seperti apa ya Bu misalnya? Buku-buku non-teks itu seperti buku-buku PAUD, kemudian buku-buku SD kelas rendah, dan juga terkait dengan novel, sastra, dan lain-lain. Gitu ya Bu Leni. Dan kemudian Prof, bagaimana sih proses penyusunan buku, khususnya buku-buku teks utama? Ya, ini Mbak Indri ya, menarik ini ketika bicara tentang penyusunan buku teks utama. Kenapa? Karena buku teks utama itu adalah seperti disampaikan oleh Bu Leni tadi, buku ini disiapkan oleh pemerintah, gitu ya. Dan yang namanya disiapkan oleh pemerintah, tentu saja buku ini nanti akan menjadi pusat perhatian ya, akan menjadi acuan banyak pihak. Nah, oleh karenanya buku ini harus benar dan menarik, kira-kira itu. Nah, itulah dari konsep itu sehingga pada saat penyusunan buku itu dimulai dari sebuah analisis analisis kurikulum, analisis sasaran, kemudian juga analisis terhadap buku-buku yang sudah ada sekarang. Itu seperti apa gitu. Termasuk juga yang menarik adalah menganalisis terhadap sasaran kita yang masa kini itu anak-anak kan disebut generasi Gen Z ya. Betul, nah, itulah anak-anak Gen Z itu beda lah dengan zaman-zaman kita dulu. Nah, sehingga bukunya pun juga harus berbeda. Nah, dari situlah baru dirumuskan konsep bukunya. Begitu. Nah, ketika konsep buku yang akan ditulis itu sudah dirumuskan, berikutnya baru kita mencari calon penulis gitu ya, penelaah, editor, ilustrator, desainer. Nah, semua calon-calon itu disesuaikan dengan konsep buku yang tadi disusun itu. Begitu. Setelah itu baru dilakukan diskusi, kita punya konsepnya seperti ini, kurikulumnya seperti ini, baru bukunya ditulis. Nah, ini yang menarik, penyusunan buku teks utama itu pada saat proses penulisan selalu ada review.
review revisi ini Bu Leni ini seringkali ini bolak-balik nih ya. Itu seperti itu. Baik. Ini tantangannya. Iya, Karena tadi jangan sampai salah iya. gitu. Dan harus menarik. Iya. Dan menariknya itu bukan menarik menurut penulis, Iya. tetapi menarik menurut Pembaca. sasaran Iya. pembaca. Betul. Bayangkan misalkan seperti saya nulis buku SD Iya. kelas 1. Iya. Nah, itu kan seperti itu bayangannya itu. Iya. Saya sering menyampaikan ke teman-teman penulis harus empati terhadap sasaran. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, sehingga revisinya itu seringkali itu seru Iya. dalam proses penulisan. Nah, baru setelahnya jadi, baru dimasuk nanti ada teman-teman yang membuat ilustrasinya ya, ilustrator, kemudian editor juga masuk di situ, kemudian bukunya supaya menarik nih bagaimana mengemasnya begitu ya, layouternya begitu seperti itu. Nah, setelahnya jadi dinyatakan oke juga belum bisa langsung digunakan, tetapi juga dilihat lagi oleh pengguna. Iya, Jadi setelah buku dinyatakan jadi menurut para penulis dan lain-lain tadi itu dilihat lagi oleh pengguna. Di situ Di-review ada lagi nggak, Prof? Di-review lagi. Di-review lagi. Oleh Betul. pengguna ini. Baik, Ini baik. menarik tidak nih? Iya, Begitu. iya. Ini bahasanya bisa mudah Iya. dipahami tidak? Iya, Ini masuknya gambar-gambarnya ini. ada maknanya tidak? Kira-kira Iya, seperti itu. iya. Nah, dari situlah baru nanti kalau dinyatakan oke, baru dinyatakan final Oh, buku baik. itu. Baik, baik. Begitu panjang ya, Prof, prosesnya ya? Iya. Itu bisa panjang bisa pendek sebetulnya. Izin Mungkin. menambahkan, Ya, Prof. menambahkan Bu Leni Jadi mungkin. kan terkait dengan gambar ilustrasi, itu kan buku-buku sekarang itu kan yang diminati oleh anak-anak adalah buku yang menarik ilustrasi, desain isi dan juga desain covernya. Iya, betul. Nah, selain editor, kami juga mempunyai editor visual yang bertugas untuk menelaah ilustrasi yang dibuat oleh para ilustrator, terutama untuk buku-buku SD kelas rendah. Baik. Jadi sehingga buku itu lebih mencerminkan istilahnya anak-anak sekolah dasar Lebih dan menarik ya, Bu? iya, jadi anak-anak tuh lebih merasa tertarik untuk membaca bukunya seperti itu. Baik, jadi pas dilihat, wah menarik nih. Jadi Iya. lebih antusias lagi Iya. untuk rasa membacanya ya, Prof Iya. ya, Bu Leni ya. Jadi seperti contoh buku kami itu buku bahasa Inggris kelas 7, 8 dan 9 itu menggunakan istilahnya komik. Oh, Iya, jadi anak-anak tuh yang sebagus ini gitu bukunya gitu kan. Itu merupakan satu kebanggaan bagi kami ketika anak-anak itu ada respon untuk membaca bukunya seperti itu. belajar namun tetap menyenangkan Iya, ya, sahabat Dikbud. betul sekali. Seolah-olah seperti membaca komik, Iya. padahal lagi belajar ya, Bu. Wah, menarik sekali. Kemudian terkait tema kita hari ini yaitu menyusun buku pendidikan yang bermutu. Standar kualitas mutu buku sebetulnya apa aja sih yang harus dipenuhi di dalam buku-buku pendidikan? Jadi sebenarnya ada 4 standar, Ya. yaitu standar materi, standar penyajian, kemudian standar desain, dan standar grafika. Mungkin Pak Os bisa menambahkan terkait dengan standar-standar tersebut. Ya ini yang sering kita sampaikan ya ke teman-teman semuanya ya, bahwa menulis itu di undang-undang sudah ada 4 standar tadi. Dari sisi konten misalnya, kemudian dari sisi penyajian, desain dan grafika. Itu acuannya ke situ. Misalnya konten itu harus benar. Jangan sampai buku ini salah. Iya, betul. Kemudian juga harus update. Nah, misalnya ini saya tanya nih ke Mbak Indri sekarang. Dulu waktu kuliah, waktu sekolah, kerajaan Islam pertama masuk ke Indonesia kira-kira apa? Sriwijaya ya? Samudra Pasai. Tuh, Itu kan? sepengetahuan Tuh, saya. kan? Ya kan? Ternyata kan? Aduh. Ya. Pasti sejarahnya jeblok nih. Anak IPA, Prof. Saya juga anak betul. Nah, ketika misalnya sekarang nih ada buku sejarah yang menyebutnya itu Samudra Pasai, itu sudah tidak update. Karena ternyata ada hasil penelitian terbaru bahwa kerajaan pertama kita itu adalah di kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak dulu baru Samudra Pasai. Kira-kira seperti itu. Jadi nyusun buku itu jangan sampai secara konten salah. Begitu. Itu yang dilakukan ya. Jadi
harus update lah itu secara konten. Kemudian penyajian, nah tadi ya balik ke penyajian, penyajian itu tentu saja harus menarik. Dan sekali lagi yang dimaksud menarik itu adalah bukan berarti melihat gambar-gambarnya begitu ya, tetapi menarik itu dalam konsep di sini adalah merangsang atau mendorong anak untuk mau belajar. Ya, itu penting banget. Itu konsepnya seperti itu. Jadi buku menarik itu seperti itu. Ya. Nah itulah yang sering kita sampaikan ke teman-teman itu dalam konsep tadi penyajian itu menarik, dibuat anak itu untuk tidak seperti dulu membaca gitu ya, membaca menghafal, tetapi diajak berpikir. Yang sering kita menyebutnya adalah dalam bahasa itu berbasis aktivitas. Contohnya misalnya gini. Dulu misalnya dalam buku biologi misalnya fotosintesis. Itu di buku itu kan langsung fotosintesis adalah bla 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 bla. Tapi jarang ada gambar menariknya tuh, jarang tuh Prof. Itu dengan buku seperti itu kan ngajak anak untuk menghafal. Iya, betul. Tapi sekarang buku-buku kekinian tidak seperti itu penyajiannya, tetapi diajak anak itu berpikir. Judulnya boleh fotosintesis. Nah, mungkin dimulai dengan ada 2 buah gambar. Kemudian dijelaskan, perhatikan 2 gambar di bawah ini. Gambar pertama, tanaman kena sinar matahari. Yang kedua, tidak sinar matahari. Coba kalian perhatikan, ada perbedaan. Kenapa seperti itu? Nah, itu udah diajak berpikir. Itu buku-buku sekarang itu didorong seperti itu. Itu dari aspek penyajian. Gitu ya. Jadi aktivitas apa yang mungkin bisa dilakukan oleh anak-anak supaya mereka itu paham terhadap konten di buku itu. Itu seperti itu. Nah kemudian juga dilengkapi dengan visual, dengan ilustrasi. Dan ilustrasi itu tidak sekedar pemanis, tetapi ilustrasi itu harus ada maknanya. Desainnya menarik, kemudian juga grafikanya. Nah, semua 4 standar tadi itu juga harus dikaitkan dengan norma. Jangan sampai ada yang melanggar norma. Nah ini itu penting kan nih. bahaya nih kalau ini buku pemerintah. Dan ini Mbak Leni nih, Mbak Leni sering punya pengalaman. Oh iya Mbak. Diprotes beberapa pembaca ya ketika misalkan ada salah sedikit saja di buku itu. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah norma. Nah, kita ke ranah abu-abu pun gitu ya. Abu-abu itu artinya menurut misalnya si A benar, si B belum tentu gitu kan. Itu ranah abu-abu. Kita menghindari seperti itu. Lebih baik hitam putih aja. Gitu. Itu seperti itu. Jadi dari sisi norma harus clear, betul. Kemudian juga dari sisi plagiasi. Jadi jangan sampai buku kita itu ambil kiri, ambil kanan begitu ya. Itu kan apalagi zaman sekarang kan, zaman copy paste. Nah, itulah itu yang sangat-sangat kita diharapkan dihindari hal-hal seperti itu sehingga bisa terjamin dari sisi originalitasnya. Nah, juga buku kita di samping tadi norma, ada plagiasi, juga tadi saya sampaikan menarik. Yang paling penting itu menariknya. Jadi kontennya, penyajiannya, desainnya, grafikanya itu semuanya harus menarik. Dan menariknya menurut anak-anak. Itu tantangannya. Iya, betul. Sehingga merangsang anak-anak juga untuk minat membacanya tinggi lagi. Prof ya. Jadi sebenarnya saya nggak setuju dengan quote don't judge a book by its cover gitu. Karena sebetulnya sebetulnya ketika covernya menarik, kita ada keinginan untuk membaca bukunya seperti itu, Mbak. Iya sahabat Dikbud, betul. Justru terkadang anak-anak juga awal mulai melihat covernya ya. Baik. Dan bagaimana Kemendikbudristek melalui Pusat Perbukuan menjaga kualitas mutu buku? Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, buku pendidikan itu kan ada buku teks, buku teks utama, buku teks pendamping, dan juga buku teks muatan lokal. Jadi untuk buku teks pendamping, buku-buku tersebut disusun oleh masyarakat atau pelaku perbukuan. Nah, untuk menjaga kualitas dan mutu buku teks pendamping, Pusat Perbukuan melakukan penilaian terhadap buku-buku tersebut.
Penilaian di pusat perbukuan sudah jauh lebih baik dengan menggunakan sistem online dan Pak Os ini adalah salah satu komite penilaian buku teks pendamping di pusat perbukuan dan juga penilai-penilai kami itu terdiri dari atas penilai materi, ahli pembelajaran, kemudian ahli literasi, kemudian ahli desain dan juga ahli kegafrikaan. Baik. Ya. Mungkin saya menambahkan yang disampaikan Bu Leni tadi ya, menjaga mutu. Nah ini saya kira khususnya pusat perbukuan itu punya amanah. Jadi amanah itu bagaimana sesuai di Undang-Undang Perbukuan ya, menciptakan ekosistem perbukuan yang sehat. Jadi artinya bahwa buku ini ya, buku yang ada di Indonesia, baik itu yang diterbitkan oleh pemerintah atau oleh teman-teman swasta, bagaimana buku-buku ini supaya bisa menarik. Begitu. Betul sekali. Saya sering menyampaikan ekosistem perbukuan itu apa sih bahasa sederhananya. Saya sering menyampaikan ekosistem perbukuan itu adalah semua pemangku yang terkait dengan buku itu tersenyum. Nah itu bahasa sederhana itu. Tersenyum itu kenapa? Jadi tersenyum karena misalnya kita sebagai pembaca buku, karena bukunya enak dibaca, menarik, bermanfaat. Harganya pun tidak terlalu mahal, misalkan tersenyum kan? Nah begitupun juga para pelaku perbukuannya kayak penerbit, misalnya editor, ilustrator, semuanya juga mereka tersenyum. Karena apa? Ya mungkin usahanya juga untung kan ya, ya kan? Kemudiannya bukunya juga laku, jadi semua sama saling menguntungkan. Nah oleh karenanya untuk menjaga itu salah satunya juga Pusbuk ini melakukan pembinaan kepada para pelaku perbukuan, sehingga tadi mutu itu tetap terjaga. Ya. Itu mungkin yang seperti kemarin kita melakukan workshop terhadap penulis buku-buku SMK ya, Prof ya. Oh ya. Baik. Dan dari tahun ke tahun ini kan tentunya ada perubahan di dalam buku pendidikan. Mungkin zaman Indri sekolah SD udah sangat jauh berbeda dengan yang sekarang ya. Apa sih yang berbeda dari buku pendidikan saat ini, Prof? Bu Leni? Jadi yang berbeda seperti yang tadi sudah disampaikan Prof Oos, buku teks utama ini sudah mengacu pada capaian pembelajaran kurikulum merdeka tentunya. Kemudian kami di Pusat Perbukuan sudah menyusun pedoman panduan penyusunan buku pendidikan sebagai acuan para penulis untuk menyusun buku. Kemudian juga kami sudah melakukan membuat panduan pengolahan yang terkait dengan gaya selingkung di Pusat Perbukuan. Jadi mungkin nanti Prof Oos bisa sedikit menyinggung terkait dengan gaya selingkung, bukan selingkuh ya, selingkung gitu kan. Kemudian kami juga sudah mengacu pada pedoman perjenjangan dan juga untuk buku-buku kelas 1 kami sudah memasukkan 6 kompetensi dasar transisi PAUD SD yang digaung-gaungkan oleh Mas Menteri. Baik. Dan di mana sih masyarakat atau satuan pendidikan bisa mendapatkan buku-buku teks utama yang bermutu, Prof? Iya, itu khususnya di Pusbuk ya, khususnya di Pusbuk itu menurut saya itu menarik. Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut terkait dengan ada sistem informasi perbukuan Indonesia yang sering disebut dengan SIBI ya. Nah, semua buku, khususnya buku teks utama itu ada di sana, sehingga masyarakat dimanapun rasanya ya itu sangat mungkin untuk dapat bisa mengakses kepada CD itu dengan cara mengunduhnya ya, mengunduhnya dan itu bisa diunduh gratis, bisa dicetak, bisa difotokopi, bisa disebarluaskan. Kira-kira itu, karena itu hak ekonominya sudah menjadi milik pemerintah, begitu ya. Nah itu yang sangat memudahkan. Nah kemudian saya kira buku-buku itu di CB juga tidak hanya versi cetak. Yang maksud saya tidak hanya versi PDF ya, juga ada yang dalam bentuk buku audio, ada buku elektronik interaktif. Ya itu saya kira menjadi pilihan ya, alternatif pilihan, apalagi yang tadi saya sampaikan. Anak-anak masa kini itu kan tidak bisa dijauhkan dari gawai ya. Nah, saya pernah penelitian di lapangan, tanya ke anak-anak itu, nak
Saya bilang, kalau misalnya kalian diberikan 2 pilihan buku, ini cetak, ini versi PDF-nya, milih mana? PDF. Semuanya milih PDF. PDF gitu ya. Itu realitas yang saya temukan di lapangan anak-anak SMA waktu itu dengan SMK seperti itu. Jadi sekarang sebetulnya tidak perlu beli buku kan? Tinggal diunduh aja itu, simpan di download download. Itu sebetulnya yang menurut saya sangat-sangat mudah gitu di masa kini untuk mendapatkan buku itu. Kalau zaman Indri dulu, Prof, sekilas Bu, itu harus sampai ke beberapa, sampai ke daerah Kuitang misalnya, mencari satu buku yang sulit gitu. Di toko-toko buku dekat rumah tuh nggak ada. Kalau sekarang nih, anak-anak sekarang langsung tinggal download ya Prof ya Bu Leni. Wah, sangat mudah sekali. Dan masyarakat itu kan juga dapat mengakses buku-buku yang tersedia di CB ya. Apa sih manfaat yang lebih gitu yang bisa didapatkan dengan penggunaan buku-buku bermutu dan berjenjang yang tersedia di CB? CB itu kelebihannya kan di distribusi ya. Indonesia itu luas. Indonesia itu seluruh Indonesia beragam luar biasa. Jadi saya membayangkan ketika buku itu disebarluaskannya hanya versi cetak, itu susahnya. Saya kebetulan sering punya kesempatan ya penelitian atau monep ke berbagai daerah gitu, termasuk ke daerah terpencil. Dan lalu saya ke Papua Barat Daya, ke Sorong Selatan begitu. Itu susah. Saya kira kalau buku cetak masuk sampai ke sana. Tetapi saya luar biasa ya sekarang melihat kemajuan di Indonesia itu, di daerah-daerah di pedalaman Papua itu yang ada pemukimannya sudah ada tower merah putih. Dan disitulah kita bisa mengakses kan. Nah, dan disitulah menurut saya itu fungsinya CB itu. Jadi di pedalaman lain pun itu sangat mungkin bisa diakses. Hanya saja mungkin ya salah satu catatannya buat Pusbuk, ini sosialisasi yang harus dikencangkan gitu. Siap, Prof. Itu Bu Leni ya. Jadi Prof. ketika saya kemarin ngobrol dengan teman-teman di sana, dengan guru, dengan itu, mereka tidak dapat buku. Begitu, mereka tidak dapat buku kita itu. Ya karena mungkin susah ya, karena pesan dan lain sebagainya susah. Saya membayangkan lah teman-teman penerbit kalau ngirim buku ke sana mungkin satu buku jadi berapa itu harganya. Itu ongkos kirimnya mahal. Nah tapi dengan tinggal diklik saja itu. Begitu. Dan anak-anak sekarang di dalam juga sudah pada punya gawe itu. Nah itu saya kira salah satu kelebihan dari CB itu, dari distribusinya. Kemudian juga kalau saya perhatikan CB itu kan tadi yang saya sampaikan ya, bukunya pilihannya banyak, begitu, pilihannya banyak. Ada tidak hanya PDF, tapi juga di situ ada buku audio dan buku elektronik interaktif, dan juga ada buku-buku yang dalam bentuk buku non teks juga bisa diunduh yang sudah milik pemerintah. Kemudian juga di CB itu yang saya ingat ada data-data buku yang sudah dinilai. Data-data buku yang sudah dinilai. Yang sudah dinilai. Jadi kalau misalnya sekolah, orang tua ingin beli buku, itu sebaiknya bukunya itu sudah dinilai. Ini yang penting sebagai acuan. Karena jangan sampai anak-anak itu sembarangan membaca buku, ya kan? Seperti itu, apalagi buku non-teks. Nah, di mana kita bisa tahu informasi atau data terkait buku yang sudah dinilai itu? Tinggal masuk ke CB, di situ ada. Tinggal dimasuk aja ada. Tinggal dimasukkan judul bukunya atau nama penulisnya, nanti akan keluar apakah itu sudah dinilai atau belum. Itu saya kira salah satu manfaatnya ya. Di samping juga nanti masyarakat juga bisa memberikan masukan, pengaduan begitu. Ada temuan nih, ini buku seperti ini gimana? Kemana nih pengaduannya? Bisa melalui CB itu. Bisa juga. Bisa, saya kira. Baik. Itu mungkin yang bisa digunakan ya oleh masyarakat. Dia optimal. Bagus sekali ya Prof, CB itu ya. Sampai pengaduan pun bisa gitu lewat CB ya. Jadi menyambung tadi yang sudah disampaikan Prof Oos, untuk mengakses buku di CB, kita bisa ketik buku.kemdikbud.go.id. Kemudian untuk yang pengaduan, saran dan masukan itu bisa mengirimkan surel melalui buku@kemdikbud.go.id. Lalu juga bisa melalui medsos kami Pusat Perbukuan, di IG kami di CB_Kemdikbud, dan juga bisa melalui WhatsApp
yang tertera nomornya di dalam sistem informasi perbukuan tersebut. Nah, pertanyaan terakhir nih, Prof dan juga Bu Leni, harapan apa aja nih yang terkait pemanfaatan buku-buku pendidikan di CB? Itu tadi mungkin ya, terkait dengan CB, harapannya tentu saja bagaimana dari sisi pengguna ya, dari sisi pengguna dulu, dari sisi masyarakat, CB ini bisa dioptimalkan. Saya pada saat kemarin melakukan penelitian di beberapa lokasi di daerah itu, masih banyak ditemukan keluhan masyarakat, termasuk orang tua, anak-anak juga terkait dengan pungutan-pungutan untuk beli buku, begitu. Padahal pemerintah sudah menyiapkan buku itu, begitu. Jadi tinggal bagaimana kita mengoptimalkan buku itu. Jadi buku itu sudah ada di CB. Nah, bagaimana buku itu diunduh, bisa dicetak, bisa didistribusikan ya ke sekolah-sekolah, dan juga para pengelola sekolah, dalam hal ini misalnya kepala sekolah, itu mereka bisa memanfaatkan seperti dana BOS ya, dengan pembelian buku. Nah, nanti mungkin dijelaskan oleh Bu Leni tentang penggunaan dana BOS itu. Dan juga saya melihat ya di daerah-daerah terutama, saya sangat konsen di daerah, karena kalau di kota sudah banyak lah buku, tapi kalau di daerah itu sangat kurang buku. Saya sangat berharap begitu, seperti lembaga-lembaga swasta, misalnya BUMN, NGO, termasuk masyarakat, untuk peduli terhadap pendidikan itu, bagaimana mereka bisa memberikan semacam, kalau BUMN mungkin CSR-nya ya, CSR-nya terhadap pendidikan, mereka bisa menyediakan buku-buku yang bermutu gitu ya, khususnya buku-buku teks utama itu, dan bisa didistribusikan di daerah-daerah, sehingga buku-buku itu bisa sampai ke anak-anak dan juga mereka bisa menggunakannya. Kemudian sekali lagi bagi para pengelola pendidikan, sekolah, kemudian juga pemerintah daerah begitu, itu mohon CB itu bisa dioptimalkan, sehingga seperti tadi temuan saya bahwa keluhan di masyarakat yang harus membeli buku dan lain-lain itu bisa diminimalisir, teratasi, karena sesungguhnya buku itu sudah ada, gitu, semuanya. Jadi pemerintah punya kewajiban menyusun buku semua mata pelajaran, dan itu saya tahu Pusbuk sudah melakukan itu. Jadi tinggal bagaimana mengoptimalkan yang ada di CB itu. Termasuk tadi sekali lagi bahwa kita masyarakat ya bisa mencari buku, memanfaatkan buku, termasuk guru-guru, gunakanlah buku-buku yang sudah dinilai, begitu. Karena yang sudah dinilai itu terjamin, gitu. Terjamin mutunya, bebas dari tadi norma, bebas dari pelanggaran norma, kan, bebas dari plagiasi dan lain-lain, termasuk juga buku itu yang sudah dinilai, tentu saja harapannya buku bisa mendidik anak-anak kita, gitu ya. Nah, sehingga disitulah kita bisa lebih mengoptimalkan terhadap sistem informasi perbukuan. Nah, kemudian mungkin catatan bagi Pusbuk dan Dikbud, tentu saja CB yang menurut saya keren luar biasa ini harus disosialisasikan dengan masif gitu. Jadi saya kira banyak cara lah sekarang, apalagi dengan ada media sosial ya, itu tinggal caranya aja didiskusikan, saya kira itu akan masif kemana-mana. Itu mungkin saya kira. Baik. Menambahkan dari PAOS kembali lagi ke dana BOS. Jadi buku pendidikan yang beredar di masyarakat dapat diperoleh oleh satuan pendidikan dengan cara membeli di sistem informasi pengadaan di sekolah atau SIPLAH. Jadi memang SIPLAH itu pembeliannya menggunakan dana BOS. Jadi dalam masyarakat, dalam hal ini orang tua, tidak dibebankan untuk membeli buku-buku teks utama yang notabene itu adalah terbitan pemerintah. Jadi buku-buku itu gratis seperti itu. Baik. Jadi mudah-mudahan sudah teratasi itu ya untuk pungutan-pungutan yang tadi ya, Prof ya. Baik. Wah, sahabat Dikbud, begitu banyak upaya pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia dan tentunya untuk mewujudkan cita-cita merdeka belajar. Salah satunya dengan menyusun buku pendidikan yang
pastinya harus bermutu. Bukan hanya itu, pemerintah juga menyiapkan platform CB guna memudahkan masyarakat mengakses buku-buku yang bermutu tersebut. Baik, Ibu Leni dan Prof. Oos, terima kasih ya sudah hadir di Sapa Pendidikan. Sama-sama. Sudah berbagi informasi yang pastinya bermanfaat untuk sahabat Dikbud. Semoga sehat selalu. Amin. Ya. Terima kasih. Dan sahabat Dikbud, saatnya sekarang Indri Hapsari pamit undur diri dulu. Tapi jangan lupa saksikan terus Sapa Pendidikan di episode-episode berikutnya untuk mendapatkan segala informasi seputar pendidikan. Sampai jumpa.